今天奇妙的汉字是最后一课，在下个星期是部首啊。那今天我们所要讲的就是刚才我的老师已经解释了，今天的讲题是“贫穷”这两个字。我相信世界上的人没有一个人喜欢贫穷的，但是为什么也有很多贫穷的人？如果从经济方面来衡量，也许很普通，因为有穷就有富，有富就有穷。但是从奇妙的汉字来了解嘛，我自己本身很相信，很感觉到啊，汉字很多都是从神的默示，从我们的祖先一字一字写下来的。那我们的祖先不一定他能够知道他所写的字是什么含义，但是写出来了以后嘛，我们慢慢的了解，就能够知道，其实汉字中很多含有神的默示。那今天比如说我们讲这两个字贫穷，贫穷我们都知道 miskin 很容易的 miskin，但是为什么这两个字会说 miskin 呢？而且这两个字有含什么意思呢？我们首先从这个圣经里面记载的提摩太后书第3章第16到17节，圣经都是上帝所默示的，以教训、读这使人归正，教导人学义，都是有益的。教属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik。这个时候写的是圣经里面的字，很多都是多数是从神的默示的字，也许为词，词也就是字。所以我们这个课程里面讲的是字，但是也有词，主要是从字方面来理解。所以这些字嘛，都是很有意思来教训、读字、使人归正、教导人学艺，都是有益的。所以，我们今天上这个课程来讲，也是对我们非常有益处的。Kita belajar aksara Mandarin ini, ya, kita percaya bahwa aksara Mandarin itu ada ilham dari Tuhan. Bukan nenek moyang kita itu, dia dari muda udah bisa nulis ya, huruf-hurufnya apa. Tapi mereka melalui ilham Tuhan itu diberikan untuk nenek moyang kita menulis ya mulai dari batok-batok, dari tulang-tulang. Itu sudah ada mengandung artinya di dalam uratan itu. Ya. Hanya mereka belum tahu apa artinya, ya. Belum tahu. Tapi itu sudah ada tanda-tandanya, mewakili sesuatu huruf. Ya. Ya, ada huruf baru ada, ya. Baru bisa hari ini kita belajar ya. Ya semua tulisan yang di Alkitab itu, Mandarin itu banyak yang tujuannya untuk mendidik ya, mendidik kita, memperbaiki kelakuan dan lain-lain ya, seperti yang ditulis di 2 Timotius ya, kita bisa baca sendiri ya. Saya sendiri pribadi saya sangat percaya akan hal ini karena tidak mudah ya untuk mengerti ya, tapi kalau sudah mengerti artinya sangat mendalam sekali. Maka kita belajar Hanse itu tidak sia-sia ya, banyak manfaatnya buat pribadi saya terutama ya karena saya habis setiap hari ya pelajarin. Oke, kita akhirin belajar tentang huruf pincung ya, miskin. Ada yang nanya saya kenapa Lause tidak jelasin tentang kekayaan, kau bicaranya pincung. Ya, apa artinya pincung? Ya, pincung itu ada 2 huruf. Jadi kita akan jelasin nih hari ada 2 bab, bab pertama dan bab kedua. Ya, bacanya adalah pin ciong ya, pincung. Artinya apa? Miskin, sama-sama miskin.
Ya, sama-sama miskin beda artinya ya. Nanti kita akan jelaskan ya. 贫也是穷，穷也是贫，但是用法不同，用法不同。好，我们先来看这个题目的汉字。这个贫字，印尼文就是 miskin。贫是什么意思呢？收入少，生活困难。呀，生活困难也是因为穷的，因为穷造成的啊。但是不一定全部都是因为穷造成的，你自己也是会寻找困难，自己制造困难也会的。但是一般的贫就是收入少，生活困难，penghasilan sedikit susah dalam kehidupan. Jadi di sini artinya susah belum tentu susah dari karena penghasilan aja ya. Bisa juga susah karena perbuatan kita sendiri ya. 物质少，财产少，与富相对。Jadi lawan katanya adalah kaya ya. Ya, kita pernah bahas juga tentang huruf kaya ya. Kaya itu bukan harta benda aja ya. Ya, termasuk spirit kita ya, daya pikir kita itu juga termasuk kaya. Ya, ini hampir sama ya. Jadi Chong sama Fu itu lawan kata. Ya, sedikit harta ya, sedikit harta. Ya. Jadi Chong itu selain ini masih ada ya, cefa kekurangan, ujub ya, tidak cukup ya. Ya, kekurangan itu ya, ya relatif ya, ya kekurangan ya. Ada yang rasa kurang terus selamanya ya. Maka kalau orang bilang saya masih nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, cefa, maka itu sebenarnya menandakan itu pin, itu menandakan miskin ya. Ya kan, rasa tidak cukup, tidak puas ya, itu tandanya orang miskin ya. Ya harusnya bersyukur puji Tuhan ya, ya itu tidak miskin lagi kaya ya. Kaya karena ya ada Tuhan di dalam diri kita, ada di kita ya. Jadi pin ini ya kita ngerti bukan hanya materi aja, ya bukan materi aja. Ya ada juga seringkali kita dengar ya dari agama yang lain ya, seringkali bilang ya pingsan ya, pintau ya, itu juga menandakan itu merendahkan diri mereka ya. Ya, bitsu itu suka mengucapkan dirinya itu ada pingsan. Dia bukan miskin, tetapi dia merendahkan diri. Jadi pin itu juga bisa diartikan merendahkan dirinya. Posisinya dia anggap rendah. Ya, merendahkan diri, merendahkan hati ya. Itu pin juga. Jadi pin ini umumnya disebutkan pin ini adalah miskin, hidup susah. Umumnya begitu ya. Tapi artinya luas juga, bisa dipakai untuk kosakata yang lain ya. Lanjut ya. Apa itu pin? Ya. Pin Chung Bei, Chung Fen, dia terdiri dari dua radikal ya. Terdiri dari huruf P dan Fen, ada dua ya. Ya. Fen artinya ada terpisah atau membagi ya. Terpisah atau membagi ya. Jadi ada harta benda ya, ada juga terpisah dan membagi di dalam aksara pinnya ya. Heran sekali ya kalau bisa gitu ya. Pin itu adalah ya kayaknya membagi harta gitu ya. Kita lihat lagi ya. Ya, 因为有被才能分. Ya. Bagi itu karena ada baru bisa bagi. Kalau nggak ada gimana bagi ya? Ya. Sama juga harta ya. 财产是生活上实用的工具. Kita harus ngerti tentang kekayaan harta benda di dalam kehidupan itu. Ya, kekayaan duit itu adalah alat untuk dipakai sehari-hari di dalam kehidupan. Jadi duit itu bukan segala-galanya, tapi itu adalah alat untuk tukar dalam kehidupan kita. Ya, 分是分配使用. Ya, 分 artinya adalah membagi, mengatur. Ya, membagi dan mengatur. Bagaimana Anda membagi, bagaimana Anda mengatur. Artinya adalah membagi dan mengatur. Ya, bukan bagi aja, tapi harus bisa mengatur juga. Ya, 懂得分配和使用就不会贫. Ya, kalau kita dapat mengatur dengan baik, ya, dan memakai dengan benar, ya, kita tidak menjadi miskin. Atau lawan katanya,
Kalau kita tidak mengerti membagi dan memakai, kita akan menjadi pin, miskin. Ya, jadi artinya pin itu dia ada dua radikal di dalam aksara ini adalah membagi harta. Bagi itu adalah mengatur dan membagi. Bagaimana mengatur dan membagi tergantung kita sendiri. Ya, kalau kita eh, tidak bisa mengatur dengan baik, 我们不懂得分配和使用，我们就会变成贫，ya kekurangan. Ya, bisa juga tadi seperti saya jelasin, pin itu bisa artikan kekurangan, kekurangan pinter juga bisa itu kekurangan, ya kekurangan. Jadi cara baginya kita nggak ngerti, akhirnya kita bisa jatuh dalam miskin atau hidup susah, ya pin. Ya. Kosakatanya ya saya ambil berapa aja yang kita sering pakai, ya. Ya, pin de ci, pin kun. Pinkun bukan pikun, ya. Ya, kalau sudah pinkun, pikun lagi, wah susah deh itu. Ya. Pinkun ini adalah miskin, ya susah. Ya. Pinku, pin udah miskin, ku itu pahit. Ya, ya. Ya. Pinkun itu susah, kun itu terikat, ya. Ya. Miskinnya terikat, susah dilepaskan. Kalau pinku itu adalah miskin yang menderita, menderitanya rasa pahit, ya. Kepahitan, ya. Ya. Pingjuo, ya miskin tidak berdaya. Juo itu lemah, ya lemah. Jadi ya sudah miskin lemah lagi, ya tidak berdaya juga, ya gitu ya artinya, ya. Pinfu itu perbedaan ya antara miskin dan kaya, ya. Fu itu kaya, pin itu miskin. Ini lawan kata, ya. Dua lawan kata itu, dua lawan kata, dua huruf itu bisa menjadi satu kosakata, ya. Pinfu, pinmin, min itu rakyat, ya. Rakyat. Jadi rakyat miskin, ya, pimin. Ya biasanya rakyat yang daerah susah-susah itu disebut pimin. Ya rakyat biasa, ya dianggap pimin juga, ya rakyat miskin. Ya. Pinghan, ya keluarga miskin, ya. Pinghan ini keluarga yang miskin, ya pinghan, ya. Pinfa, ya kekurangan. Fa itu kekurangan, ya. Cefa punya fa. Pinfa, ya. Pinfa ini kekurangannya. Miskin juga, ya. Pinfa, ya. Oke, kita lanjut aja. Tadi saya sudah jelasin fen itu adalah ya, membagi dan mengatur. Fen sendiri terdiri dari 8, ya. Pa di atasnya 8, ya. Kiri kanan, ya. Bagi itu kiri kanan, ya. Ya, di bawahnya ada tau. Ya. Tau ini adalah pisau, ya. Ya, ada pisau. Artinya apa? Ya, bani itu adalah sang pe fenkai, ya. Saling berhadapan, ya, berbalik, ya, dibagi, ya, fenkai atau fenli, ya, terpisah satu dengan lain itu terpisah, memisahkan, ya. Shifen atau perbedaan, ya, dipisahkan, ya. Fenpei dibagi. Jadi artinya fen di sini adalah dibagikan, ya, dan bagaimana mengatur baginya. Nah itu tergantung, ya, ya ada Shifen, ada Fenpei, ya artinya sudah tidak satu lagi, ya sudah terpisah, ya. Ya terdiri dari 4 tau, ya. Bingung, ya kalau bisa ada 8, ya. Kalau ada taunya, ya. Tau di sini adalah alat pemotong yang tajam, ya. Ya. Tau itu adalah pisau yang tajam, ya. Jadi baginya dipotong gitu aja dibagi, ya. Artinya berpisah, dipisah, perbedaan ini, Shifen ini perbedaan, ya, membagikan. Jadi kita udah tahu pen, ya. Seringkali kita bicara, ya, penkai, penli, pempie. Nah itu artinya, ya. Seringkali kita pakai huruf ini, tapi kita harus tahu pen itu adalah dibagikan, ya sudah dilepaskan, ya, bagi, ya. Ini pen ini bukan li huan punya huan, itu beda, ya. Seringkali cehun punya huan itu beda nih, pen, ya bukan huan, tapi ini pen, ya beda, ya. Ada 8 pisau, ya. Satu pisau aja udah tajam, 8 lagi, ya kan. Jadi kadang-kadang kita melihat huruf ini juga kok 8, ya. Ya. Kok 8 itu artinya 8 itu dibagi, ya. Sebenarnya di dalam aksara sini dia radikalnya 8 itu adalah kiri dan kanan. Ya, tidak terjadi satu lagi, itu dipisah, ya. Jadi ada sisi sini dan sisi sini, ya. Artinya itu. Tapi kalau kita lihat gini lah 8 pisau gitu, ya. Ya. Oke. Lanjutin P.
P seringkali kita udah jelasin. Banyak huruf aksara ya pakai radikal P ya. P ya. P ini adalah kerang, kulit kerang ya. Sel ya. Kulit kerang. Ya dahulu adalah dipakai mata uang. Ya. Jadi di dalam kulit kerang ini diukir ya, ada tanda-tandanya itu untuk nilai tukar dulu ya. Jadi di permulaannya memang dari sana. Ya. Setelah P ini dianggap mata uang baru menjadi logam ya dari eh, dari benda-benda ya logam ya dibikin logam ya. Jadi ini bertahap ya kertas terakhir ya terakhir. Ini adalah menunjukkan uang atau harta benda ya. Fan secayu ya. Jadi P ini umumnya adalah fan secayu adalah harta benda. Jadi semua huruf-huruf Mandarin yang ada P, ada radikal P ini, itu menunjukkan itu ada hubungan sama harta benda ya, termasuk hutang ya, cai ya, itu ada juga ya. Ya, jadi perhatikanlah ya, semua ada hubungan sama duit, sama harta benda itu ada radikal P. Jadi kita belajar Mandarin itu kalau sudah kenal radikal，我们知道它的部首是什么，我们就能够知道它的意思大概是什么。所以，学中文如果懂得深入的理解它的部首，它的偏旁是什么，然后知道它字的意思，那就很好用了啊。包括这个平字啊，这个平是分财产来的，把你的钱你都不懂得使用啊，你帮乱分啊、乱用啊，不懂得分配啊。你就会贫了。所以贫的意思就是说，我们要懂得怎么来分配我们所收到的、所得到的，怎么样去分配？如果不能，我们就会变成贫了。因为八把刀在哪边呢？八把刀什么意思呢？我们生活中很多需要的，除了吃以外，还有穿，还有什么什么什么很多很多jadi bagiannya itu 8 pisau itu ada ya menunjukkan banyak sekali kebutuhannya ya seperti 8 bagian itu kita harus atur ya, ya seperti mau makan pakai dan lain-lain ya banyak sekali ya. Jadi kalau cara ngatur yang salah ya ya pasti kurang. Nah kalau kurang itu ya menjadi miskin ya. Oke, 钱财是生活上的兑换工具，是受人的分配使用的流动工具。Ya, uang adalah alat penukaran dalam kehidupan, alat yang diatur dan dipakai oleh manusia. Ya. Uang itu dipakai sama manusia, manusia bisa ngatur dan memakainya. Ya, kalau tidak dipakai sama manusia itu uang jadi tidak ada arti. Ya. Jadi kalau ada uang itu harus ngerti pakainya ya. Kalau uang ada uang tidak bisa pakai, itu uang tidak ada nilainya ya. Hanya dipakai baru ada nilai. Kalau disimpan tidak ada nilainya ya. Ya, jadi itu cuma kertas saja. Kalau dipakai, nah baru bisa ada nilai. Ya, jadi teman-teman ya, 同学们，我们知道，钱不是万能，但是没有钱是不可能的，因为在生活中要兑换，要买东西，要喝水，什么都要需要用到现在是没有钞票了看起来是没有钞票，像中国一样，一个手机就可以了呀，什么都在手机里你要打的，要吃饭，要买菜，什么都可以打手机就是了ya. Jadi kita kelihatan duit sekarang kayaknya ya kayaknya duitnya nggak usah dibawa lagi ya. Maka di Congko ini sekarang banyak orang bilang di Congko itu sudah tidak ada copet lagi ya. Ya, tidak ada copet dompet duit segala HP dipegang aja. Semua ada di situ. Ya, kalau dulu ya suka pakai duitnya taruh di kantong dan lain banyak copet sekarang udah nggak ada. Jadi mau diambil apa nggak ada ya. Cuma di HP dah. HP-nya kan ada kodenya ya, ada passwordnya ya, harus tahu sendiri. Ya, saya ke Congko ini 2 minggu ini ya bingung juga karena saya punya HP itu uang yang di dalam HP itu tidak bisa dipakai ya. Ya bingung juga jadi harus bayar kontan, ada nggak terima kontan lagi. Jadi sebab duit ya. Karena saya punya paspor yang lama itu di dalam data itu sudah kadaluarsa harus diganti. Nah, prosesnya bisa seminggu gitu. Repot juga ya.
Jadi teman-teman hati-hati dalam hidup kita. Kalau kita ngerti PIN ini adalah kita bagaimana mengatur penghasilan kita. Karena kebutuhan bukan satu dua aja ya. Kalau di dalam huruf sini ada 8 ya. Ada 8 ya. Kita harus bagaimana baginya supaya kita tidak menjadi miskin ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini adalah konsep Maslow ya. Maslow ini ada satu ya tentang kehidupan dan kebutuhan dalam hidup. Ya, kebutuhan dan ya manusia di dalam kehidupan ya semakin dia meningkat posisinya semakin dia butuh lebih banyak. Itu udah wajar ya. Nah, kita bagaimana untuk membaginya ya. Ya, bagaimana kita bagi mengatur duit yang ada di kita atau harta benda yang ada di kita, harus mengerti ya, mengerti kebutuhan ya. 如何配着使用，需要知道基本上的需要和能力。Ya, kebutuhan dasar itu apa yang paling penting, dan penghasilan tetap kita ada atau tidak, bagaimana membaginya. Ya, saya orangnya ya sangat rewet kalau soal cara pakai. Saya lihatnya kebutuhan, bukan ya, kebutuhan. Kalau kebutuhan itu ada, saya mau. Kalau tidak ada kebutuhan, saya tidak mau. Saya tidak diukur dari kamu punya atau tidak. Ya, punya kalau tidak butuh tidak. Ya. Tapi kalau butuh tidak punya, ya apa boleh buat, namanya tidak ada. Jadi kebutuhan yang saya utamakan. Kebutuhan dalam kehidupan kita, apa sekunder atau ya primer atau apa ya. Kita harus lihat dulu kebutuhan. Ya, ya tentunya masing-masing punya cara gaya hidup yang berbeda ya. Ya, karena semakin atas semakin butuhnya banyak ya. Ya. Jadi bagaimana baginya ya kembali lagi ke teman-teman ya. Ya, 我们这边是用我们的钱呢，怎么使用啊？是吧？这个不懂得分配使用，要记住啊，品质上面是分，这是八个部分要叫你去分的啊，所以就不懂得我们生活上所需要的，从开始年轻到老啊。今天我收到了一个视频，是我们的周长老发出来的，老了不要住在养老院了，养老院的钱是从你的养老金里面拿出来，非常的辛苦ya. Ya, saya melihat satu ya tadi ada terima satu video ya, ya orang tua yang susah ya, mungkin tua kalau udah titip di tempat panti asuhan itu udah susah ya kan hidupnya susah sekali ya. Jadi kita harus tahu cara mengaturnya dari awal ya, supaya kita tua tidak susah ya. Oke, Amsal 19 ayat 1ya. 行为纯正的贫穷人胜过拐妙遗忘的富足人. Ya, jadi lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibir yang bebal. Ya. Ya. Ini kuai miao ya. Kuai miao itu orang yang tidak bisa ya pegang apa yang dia katakan. Itu adalah orang yang fancang punya ya, orang yang tidak patuh ya. Ya, seenaknya ya, orang yang seenaknya. Ya. Kita miskin asal kita cuncen. Cuncen artinya apa? Kita berapa dipercaya ya. Dengan tulus dan dapat dipercaya. Ya, tidak bolak-balik ya, putar balik gitu apa adanya. Ya, jadi kalau kita miskin, kita cuncen, sebenarnya kita nggak miskin. Ya, kita hati kaya. Cuma materi aja kelihatannya kita kurang ya. Ya, tapi hati rasa cukup, hidupnya benar, tetap kamu kaya. Ya, jadi kita lebih kaya daripada orang yang kelihatannya kaya tapi suka ngebohong ya, suka nipu ya, suka bolak-balik, ya, tidak bisa dipercaya ya. Itu kita lebih kaya, ya kan? Ya. Dalam 19 ayat 1 ya, kita lebih ya. Lebih baik seorang miskin ya, lebih baik seorang miskin tapi hidupnya benar. Itu kita kaya sebenarnya. Ya, jadi ya dalam kehidupan kita ya bagaimana kita mau kaya, mau miskin, ya tergantung perbuatan kita dan hati kita ya. Tentu materi ada pengaruh, tapi itu yang bukan yang terpenting ya. Nah, saya akan lihat gambar ini. Saya adalah seorang nelayan ya.
Ini perawannya ini ya. Seperti ini. Ya, saya pernah ngalamin. Saya hidup ini. Ya, sejak umur saya 21 sampai 28 ya. Ada 78 tahun saya main di bidang ini ya. Nah, saya pernah tinggal rumah yang kecil sekali ya. Ini bukan istri sama anak saya, bukan keluarga saya, cuma foto aja ya. Rumah yang kecil sekali, satu kamar aja ya, sama anak saya bertiga ya, kamar kecil ya, ya kan. Temboknya ini mending bata, saya temboknya tuh bilit ya, bilit. Ya, saya pintar untuk hal ini, jaring ya, karena saya seorang nelayan ya. Tiap hari kerjanya saya ini supaya jangan sampai jaring itu jebol ya, ikannya lolos ya. Nah, itulah kehidupan. Saya susah nggak? Ya kelihatan susah, tapi saya kaya nggak? Orang lihat saya miskin, tapi saya senang. Ya. Karena miskin itu ya bukan satu ukuran bagi saya ya. Ya, saya selalu anggapan itu bukan dari segala ukuran dari kemiskinan, itu bukan. Ya. Tapi aku selalu beranggapan bahwa hidup itu susah apapun juga itu adalah satu proses, kesempatan proses. Ya. Jadi harta bukan ukuran bagi saya. 所以凭财产不多，说艰苦，但是贫苦是锻炼的好机会，好机会。Saya selalu anggap susah itu adalah kesempatan untuk melatih proses kita. Ya, jadi saya pribadi dulu udah ngalamin susah-susah itu ya saya anggap saya senang kok ya. Bukan saya doain saya jadi susah bukan, tapi keadaan susah itu saya selalu beranggapan bagaimana di dalam keadaan susah itu saya bisa menikmati hidup, saya bisa membagikan penghasilan yang dikit untuk kepentingan keluarga dan lain-lain. Ya, itu memang tidak mudah, tapi saya mau. Ya, saya lakukan itu semuanya dalam hidup saya. Maka di dalam keadaan sekarang ini pun saya, ya orang bilang, ya kamu sudah senang. Sebenarnya saya senang, tetap senang. Cuma kalau bilang saya tiong enak-enak aja, tidak enak saya, ya, tidak enak. Ya, bilang enak tidak enak saya, tapi saya senang gitu loh. Karena ini ada proses buat dalam kehidupan saya. Ya, sampai kapan? Sampai Tuhan panggil lah. Ya, nggak berhenti terus ya. Ya. Oke. Nah, pin itu ada P-nya. Ya. P itu ada P ke. Ya. P kita udah tahu itu ada kerang ya, kulit kerang. Ya. Ya, ya saya kasih gambar ini ada mutiaranya ya. Kebetulan saya ini kali lihat pergi juga dilihat mutiara ya. Ya, mutiara. Mutiara itu di dalam kerang kulitnya jelek ya. Kulitnya jelek ya. Jadi P itu di dalamnya ada sesuatu yang ya harta benda yang terpendam ya. P-nya ya. Jadi ya, ya kita tadi udah jelasin bahwa pin itu adalah utusang ya, materi, materi, ya, materi. Dan 切是磨练人生的机会 ya. Ya, kekurangan itu adalah kesempatan untuk melatih diri kita. Ya, saya pernah nggak makan ya, saya pernah tidak puasa, ikut puasa juga. Ya, tinggal di rumah orang Muslim, ya Pak Haji ikut puasa saya. Ya, saya cuma merasakan ya memang lapar saya, lapar sekali. Mereka puasa betul-betul puasa. Saya cuma pikir kalau dia bisa kenapa saya tidak ya. Akhirnya saya lolos juga tuh ikut puasa, nggak jadi masalah buat saya. Dan ada pepatah yang mengatakan ibu cua bu chen qi, ya. Dan bu si bu zi ya. Ya di dalam buku ini ya, Li Ji. Li Ji itu ada Sihan ya. Sihan itu dekat waktu Masehi ya. Masehi. Jadi kita tahu bahwa giok itu adalah giok. Kalau tidak diukir, tidak dipoles, tidak akan menjadi ya sesuatu benda yang mahal ya. Manusia juga begitu. Manusia kalau tidak belajar, artinya belajar itu dilatih, proses juga tidak mengerti itu adalah kebenaran ya. Kalau sekarang kebenaran, kalau itu tidak tahu benar ya, kita mengerti belajar. Ya, jadi buat saya pin itu bukan satu ukuran buat kita ya. Ya, memang kita hidup ada yang kurang, ada yang lebih, tapi kita harus bisa rasa puas dalam hidup kita. Ya, syukur selalu ya.
Nah, satu hal yang harus kita ingat di Zhenyan 10 ya, pasal 10 ayat 4 ya, 手懒的要受贫穷，手勤的却要富足 ya. Ini tangan yang lamban membuat miskin, tetapi orang yang rajin menjadi kaya. Maka saya tidak berani malas. Ya, saya tidak berani, saya takut malas. Ya, saya akan manfaatin waktu saya. Ya, sepenuh-penuhnya saya harus manfaatin. Tentu saya harus ngatur baik. Ada waktu istirahat, waktu kerja, dan kerja tidak main-main. Ya, tidak biasa main-main saya. Ya, karena saya pernah mengalami kesulitan, kesusahan. Tapi firman Tuhan ajarkan saya, ya, tangan yang lamban membuat miskin. Ya, maka saya orang bilang kamu harus super cepat, ya. Karena saya diajarin di dalam firman Tuhan. Sebelum saya belajar firman Tuhan, itu pun saya harus rajin. Karena saya dalam keadaan susah, saya harus rajin baru saya bisa lewatin kesempatan untuk latih saya supaya saya bisa rajin itu dalam kesusahan. Kalau saya dalam kesenangan, mungkin semuanya ada orang yang bisa bantu saya udah nggak usah kerja lagi. Tinggal Aladin dan Jasim Salabin datang. Ya, saya akan jadi bodoh dan saya akan jadi miskin jadinya. Ya, ini satu hal yang harus kita pelajari. Dan Alkitab tulis begini, saya percaya firman Tuhan itu semuanya untuk mendidik kita. Ya, kita belajar juga sama. Ya, kita belajar dalam kelas juga sama. Kalau kita tidak rajin dan kita malas, PR kita malas, rekaman kita malas, ya, belajar tidak pakai catatan, tangan untuk apa? Ya, ya, tangan itu untuk menulis. Ya, jadi harus kita pakai. Ya, supaya kita menjadi kaya. Di sini kaya bukan ukuran materi aja ya, ya termasuk pengetahuan juga ya. Ya, jadi ini ada pin. Ya, sekarang kita masuk ke bab 2, Chung. Sama-sama miskin, apa bedanya sih? Ya kan? Nah, saya kasih lihat satu gubuk. Ya, sebenarnya ciong itu bukan dalam satu gubuk. Ya, saya cuma kasih tahu bahwa gubuk ini adalah biasanya tinggal orang miskin. Ya, orang miskin. Ya. Dahulu memang banyak ya. Dahulu ya sebulan di rumah memang tinggal gitu juga. Ya ini rumah tua yang dahulunya ya bukan pakai bata, pakai batu, bukan pakai batu, pakai tanah aja dulu. Ya, dahulu semua juga sama miskin ya. 穷的骨字形是人字，人的动穴中供着身体，表示到了极限不能生长。Jadi huruf ciong itu adalah menunjukkan di dalam lubang gua, ya, ada seseorang membungkuk, ya, membungkuk, ya, menekuk, ya, tubuhnya, ya. Jadi ya, udah nunduk, udah bungkuk, membungkuk, menekuk, ya kayaknya udah nggak bisa bergerak apa-apa lagi deh, menunjukkan tidak dapat bergerak lagi. Itu Chung punya huruf itu adalah bentuk huruf demikian rupa. Ya, jadi miskin di dalam huruf Chung ini adalah seseorang di dalam gua, ya, tidak berdaya lagi. Ya, bertekuk menggerak apapun nggak bisa lagi di dalam, bukan di luar, di dalam. Ya. Xie itu masih ada pintunya, ya, ada jalan keluarnya. Tetapi dia di dalam, dia nggak mau keluar, menekuk, begitu di dalam gubuk kecil ini. Ya. Nah inilah ciong. Artinya miskin tidak memiliki semangat dalam ambisi. Ciong juga bisa gitu. Ya, jadi artinya tidak punya semangat dan miskin lagi. Perbedaan pink sama ciong, saya kasih tanda kuning di sini. Ya. Pink itu ya, 只缺乏金钱, ya, 不得文, ya. Pin itu miskin, lebih banyak menunjukkan miskin itu kekurangan materi, ya, putawanpa. Jadi hidupnya ada kekurangan, tidak ya sepuasnya gitu ya. Ya, pao itu kecukupannya, ya, nyaman, kenyang ya. Ya, itu banyak menunjukkan di sana soal materi ya. Jong lebih banyak menunjukkan miskin karena tidak potensi, tidak ada semangat, tidak punya tekad ya, tidak punya semangat. Nah itu beda, ya. Lebih menunjukkan Jong itu lebih menunjukkan ke semangat,
ya, ya jiwa, ya semangat dan jiwa itu. Nah itu ciong. Kalau pin itu kebanyakan menunjukkan ke materi, ya materi beda di situ. Jadi pincung sama miskin, ya, bedanya di situ. Ya, jadi kita ini ada, kalau andai kata kita ini ya kurang semangat, ya hidupnya sebelah tidak bisa lah, ini tidak bisa lah, ini tidak bisa lah. Sebenarnya kita ada masuk ke dalam ciong ini. Karena kita masuk ke dalam lubang gua yang tidak bisa bergerak. Ya. Tidak mau menunjukin muka kita di luar itu. Lebih baik, ya, lebih baik kita di dalam gua itu tidak berani muncul. Tidak punya kepercayaan diri. Nah itu sebenarnya itu miskin juga. Ya, miskin juga. Nah, Xiong itu terdiri dari xie. Ya tadi saya jelasin, xie ini adalah lubang atau gua. Ya. Sen, di dalamnya ada sen. Sen itu pribadi kita. Ya, dia huruf di sini ada sen, ya. Jadi ada xie, ada sen. Sen itu adalah tubuh. Tubuh itu menunjukkan diri kita sendiri. Ya. Jadi diri kita sendiri. Ya, kung itu ada busur, ya. Kung itu juga membungkuk. Membungkuk juga. Jadi diri kita sendiri, ya, menghindarin, ya, menyendiri, ya, tidak berani menghadapin, ya, melarikan diri, ya, itu. Nah, itu menjadi, ya, syung. Jadi hadapin apapun juga, kalau kita tidak berani hadapin, kita lebih baik menghindarin dan kita masuk ke dalam gua itu, tutup muka kita, ya, kaya pun jadi miskin, ya. Itu jiwa yang miskin. Ya, maka dalam hidup kita, dalam pelajaran kita selalu, ya, kita melihat banyak orang kaya yang miskin juga. Kelihatan materi dia kaya, tapi dia jiwa miskin. Ya, ini nggak mau, itu nggak mau, nggak bisa, bah. Ya, bisa juga bilang nggak bisa, menghindarin supaya kita tidak diminta bantulah, tidak kerjalah, inilah itulah, pengen nyaman lah. Sebenarnya itu sudah menunjukkan cium. Ya, hati-hati tadi, ya, di firman Tuhannya, ya kan, orang yang malas tangannya itu akan menjadi miskin, orang yang rajin bakal menjadi kaya, ya. Hati-hati, ya, kita bisa jadi miskin, bisa juga karena kita menghindarin terus, ya, ini enggak, itu enggak, ya, hati-hati, ya. Oke, nah, Nggak berhenti gitu ya. Ada aja ya. ini adalah, Oh ya, ya. gua, ya. Ini adalah xue, ya. Ya, padahal ada gua itu pasti ada pintu guanya. Cuma dia lebih cenderung masuk ke dalam situ, nggak mau keluar. Ya. Jadi rasanya lebih aman di dalam, ya. Jadi di dalam lebih aman, ya. Padahal di dalam itu dia akan mati di dalam situ juga, ya. Ya ini saya kasih gambar, ya. Ini sepekan, ya. Ya. Minder, ya. Takut ngelihat orang itu loh, ya kan. Takut lihat orang, ya. Saya dulu juga nggak sekolah. Ya, saya seseorang yang tidak sekolah bahasa Indonesia, ya, apalagi Inggris, ya. Nggak. Ya, saya sekolah Mandarin juga sampai SMA 2. Kuliahnya karena udah tua baru kuliah, karena ada pelayanan aja, ya kan. Tapi saya maju, saya tidak malu, ya, tidak rasa malu. Saya boleh miskin, tapi saya bukan ciong seperti ini di dalam gua nggak keluar. Disuruh kerja apa aja saya kerjakan, ya, karena tangan saya itu untuk bekerja, ya. Saya selalu membaca Pengkhotbah 9 ayat 10, saya baca terus, ya kan. Hanya dalam hidup saya aja saya bisa berbuat sesuatu. Kalau satu hari saya udah tua, sudah nggak bisa apa-apa lagi, apa juga nggak berguna bagi saya. Ya. Manusia boleh miskin, namun harus punya ambisi. Ya, ini, ya, filosofi, ya. Ada orang Tionghoa banyak ngerti, ya, filosofi ini. Kita boleh miskin, ya, boleh miskin. Tapi semangat jangan miskin. Ya, kita harus punya tekad dan kemauan. Semua juga akan terjadi asal mau. Ya, jangan seperti huruf ciong ini masuk dalam gua, masuk dalam kotak, ya kan? Dicari untuk sesuatu, kabur ya. Itu miskin, ya. Jadi tanda miskin, ya. Kita orang kaya kok, ya. Jangan hadapin, nggak usah khawatir, ya. Ya. Zipei, ya, itu menghani, yang gambar gini. Jadi menghindarin, minder, ya, minder, ya. Tidak percaya diri, menghindarin. Itu juga bisa menjadi miskin, ya.
Miskin secara semangat, secara jiwa dulu. Kalau jiwa sudah miskin, duit banyak juga nggak ada guna. Ya kan? Punya duit banyak. Yuk ke sana yuk, jalan-jalan yuk. Duit banyak. Ah, enggak ah. Kenapa enggak? Ya, ya kan? Enggak biasa, saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Mandarin. Ah, enggak ah. Takut aku. Ya kan? Itu ya punya duit tapi nggak mau pergi. Ya, ya kan? Ya. Kayak teman saya di hotel aja. Ya, dahulu saya sama dia satu kamar. Kalau telepon ada telepon masuk aja. Ya, dia udah ketakutan tuh. Saya suruh angkat aja. Nggak bisa saya. Dia ngomong apa saya nggak ngerti. Ya kan? Hindarin dia. Begitu telepon datang, wah kabur dia. Ya cepat cepat cepat. Nah itu miskin. Ya. Menghindarin, hadapin aja. Kenapa sih belum tentu? Itu bahasa yang kamu tidak mengerti. Ya kan? Merasa takut minder gitu ya. Nah itu miskin. Kaya tapi miskin. Ya, kita boleh kelihatan miskin, tapi kita kaya gitu loh ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa ya. 所以穷我们要理性思考，别放弃。 keadaan hidup susah apapun juga, keadaan kita susah apapun harus tenang, ya, ya tenang, ya. Jangan lepaskan kesempatan apapun juga yang kita hadapin. Ya, kan? Kita harap ya, pandang pada Tuhan karena Dia adalah penolong bagi kita. Ya, supaya semangat kita dipulihkan menghadapi apapun juga. Jangan menghindarin. Ya. Tidak ada orang tolong kita kalau bukan Tuhan. Kalau kita lemah, jangan kita menghindari. Ya. BPMP juga banyak kendala yang dihadapin. Bayangkan BPMP dari saya sendiri ngajar 3 kelas, saya bahan semuanya, ya kan. Seorang tidak ada sekolah bahasa Indonesia, seorang yang udah umur 70 lebih aja masih mau gini. Dan tidak ada biaya dipungut lagi, tidak free semua lagi. Kenapa mau dia? Karena saya itu dikayakan sama Tuhan. Diperkayakan sama Tuhan. Maju terus, susah apapun juga. Kalau enggak, mana bisa kita masuk ke ya, tahun ketiga, ya sudah 3 tahun. Ya. Orang bilang 3 bulan aja kamu bubar, mana kuat. Ya kan? Karena Tuhan pasti kirim orang-orang untuk bantu saya. Ya. Mereka juga nggak dibayar mau melayanin. Nah itu mereka juga menjadi kaya, lebih kaya dari saya dia. Ya kan? Itu punya semangat, punya kemauan, tidak menghindarin, maju terus gitu. Ya kan? Tidak dilihat dari kantongmu, tapi semangatmu dan kemauanmu itu menjadi kaya di hadapan Tuhan. Ya. Kita mohon Tuhan tolong kita, pasti Tuhan tolong. Ya. Kita bisa melihat di Amsal 13:18 maupun di Lukas ya tentang anak yang hilang ya. Ya, kita baca di sini aja ya tentang Amsal 13:18 ya. Ya. 七戒管教的必子平受辱，领受之辈的必得尊重. Ya. Jadi dalam hidup kita pasti kadang bisa dicela, disalahin, ditegur, ya nggak jadi masalah ya. Kita jangan hindarin ya. Kemiskinan dan semua menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Kita nggak usah takut, hadapin aja. Salah nggak jadi masalah. Ya kan? Ditegur nggak jadi masalah, kita betulin. Dalam kesulitan apapun juga, kita harus punya semangat untuk hadapin. Itu kita bakal jadi kaya. Ya. Jadi kita jangan hindari dalam hidup ini. Ya kan? Oke. Saya lanjutkan lagi, Amsal 23 ayat 1. 因为好酒贪色的必致贫穷，好虚骄的必穿破烂衣服。 Ya, karena si peminum dan si pelalap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Ya, ya, supaya kita diajarin firman Tuhan supaya kita bisa jadi kaya ya, tidak menjadi miskin. Ya, ya kan, kita harus berani hadapin, tapi kita juga harus tahu diri, yang mana boleh, mana tidak boleh, jangan malas, ya, jangan tidur terus, ya, kita bakal jadi miskin. Ya, semangat terus lah, ya kan. Ya, hidup ini ada kesempatannya. Ya, ya ini adalah ayat-ayat yang
mengajarin kita ya supaya kita bisa menjadi kaya di hadapan Tuhan ya. Ya, ayat terakhir saya kasihkan di 2 Korintus ya, pasal 8-9. 你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足. Luar biasa ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya, Tuhan Yesus rela untuk itu. Kelihatannya miskin, tapi supaya kita menjadi kaya. Ya kan? Kalau Tuhan Yesus mau kaya, kita bisa jadi miskin. Ya. Demikianlah penjelasan saya hari ini. Ya, terakhir saya mau kasih satu lagu ya untuk membagikan. Semoga kita dapat menikmati. Ya.